dari mulai Kabupaten Subang ini penyapu jalan. Biasanya penyapu jalan itu ada di jembatan apa saya lupa, itu antara perbatasan antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu. Asli ini panjang banget penyapu jalannya, sampai mana ini ujungnya. Nah ini ada sebuah SPBU ngantri panjang, para pemudik yang sedang ngantri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto, rekan-rekan. Kita kali ini edisinya akan coba ngikut arus mudik. Kita akan coba ngikut arus mudik, menyusuri Jalan Pantura dari mulai Pusaka Nagara Subang ini sampai ke Indramayu nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita coba ngikuti para pemudik. Atau kita jadi pemudik ini kayaknya. Ya, kita jadi pemudik ini. Ya, untuk kondisi saat ini di Jalan Pantura Pusaka Nagara, saat ini masih di wilayah Subang, rekan-rekan. Ini ada pos gatur Lebaran tahun 2024 di sebelah kiri dan kantor camat Pusaka Nagara. Nah, ini juga ada posko juga kayaknya ya. Malah jadi anak-anak yang nunggunya ini. Ada Puskesmas Pusaka Nagara. Ya, untuk kondisi lalu lintas saat ini pada hari Minggu, rekan-rekan, tanggal 7 April tahun 2024, kondisi lalu lintas Pantura Pusaka Nagara Subang hingga arah Indramayu ini terpantau cukup ramai. Namun alhamdulillahnya saat ini terpantau ramai lancar ya. Tidak terjadi kemacetan ataupun kepadatan, hanya ramai saja namun dalam kondisi lancar. Dan di jalur sebelah kanan bisa dilihat itu. Ya, di jalur sebelah kanan itu kelihatan beberapa bus malam yang biasanya melintasi Jalan Tol Cipali saat ini melintasnya ke Jalan Pantura, karena Jalan Tol Cipali saat ini diberlakukan sistem one way, sehingga mengharuskan beberapa PO bus yang biasa melayani perjalanan dari arah timur menuju arah Jakarta itu mengubah rute perjalanan ke Jalan Pantura Cirebon, Indramayu hingga Subang. Begitu rekan-rekan. Ya, ini kondisinya seperti ini, cukup ramai lancar vibes para pemudik. Wah, ini saya musafir juga. Musafir juga dari rumah saya tinggal dari subuh tadi itu jaraknya sekitar 109 km. Nyampe sini tuh ya, nyampe Pusaka Nagara itu lebih kayaknya, lebih dari sampai Pusaka Nagara. Itu saya hitung sampai dari patrol itu, dari rumah sampai ke patrol 109 kilo. Ini lebih dari patrol, ini di Pusaka Nagara Subang. Berarti kayaknya lebih dari 120, mungkin 120 kilo kayaknya. Begitu rekan-rekan. Kondisinya bisa dilihat ramai sekali pemudik. Dan buat para pemudik jangan khawatir, karena di sepanjang jalan ini banyak terdapat warung-warung yang menyediakan makanan ringan dan juga minuman, dan ada lesehan juga tuh buat yang mau istirahat. Buat yang mau istirahat di sekitaran warung-warung tersebut, banyak juga tuh para pemudik yang beristirahat untuk ya melepas lelah, dan juga mungkin ada yang ya mungkin ya nggak puasa mungkin karena melakukan perjalanan jauh, memang membutuhkan kondisi yang prima. Namun jika nanya saya, Bang puasa nggak? Alhamdulillah puasa saya. Alhamdulillah, insya Allah puasa. Kalau saya karena nggak mudik ya, karena nggak jauh juga, ini hanya 120 kilo dari rumah, nanti balik lagi mungkin 120 kilo ya, sekitar 240 kilo lah, nggak terlalu jauh. Gitu rekan-rekan, hanya Cirebon Semarang mungkin. Gitu. Nah, ini bisa dilihat kondisi lalu lintasnya. Oh ya, dan yang harus menjadi perhatian buat rekan-rekan yang akan melakukan perjalanan mudik, di depan nanti di perbatasan antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu itu ada banyak para penyapu koin ya, itu yang harus lebih diperhatikan. Ada banyak penyapu koin.
Ya, dan juga rekan-rekan harus tetap konsentrasi nih, karena kadang kita konsentrasi, pengendara lainnya mungkin agak sedikit mengantuk atau seperti apa. Jadi harap lebih diperhatikan dan lebih hati-hati. Wah, luar biasa. Vibes-nya itu luar biasa. Mudik ini kita. Kita jadi ikut mudik. Kita sudah nyampe wilayah Kecamatan Pusaka Jaya, masih di Kabupaten Subang ya. Masih di Kabupaten Subang, kita nyampe di Kecamatan Pusaka Jaya. Sebelah kanan ada stasiun pengisian bahan bakar. Nah, ini nggak ditutup arah putarannya. Ya, dan ternyata ini juga ada rest area tuh. Ada musola di dalam. Dan ternyata untuk kendaraan yang melintas di jalur Pantura ini lebih didominasi oleh pesepeda motor ya. Nah, ini ada yang beristirahat. So sweet sekali. Asli speechless ya. Nggak tahu saya kok speechless ya. Melihat para pemudik yang jauh-jauh dari Jakarta ataupun dari Bekasi atau dari Tangerang ya, Banten, untuk pulang ke kampung halaman itu, speechless sekali. Karena saya pun mengalami hal tersebut ya. Saya malah lebih jauh lagi. Dulu waktu masih ada almarhum bapak saya itu, saya sering rutin pulang ke Banyuwangi mudik gitu. Tapi sekarang ya agak jarang lah. Ini nanti juga tapi kayak mudik saya nanti habis lebaran, tapi habis lebaran nggak pas arus mudiknya ini. Karena kalau pas arus mudiknya ini saya harus berbagi visual ini kepada rekan-rekan. Asli speechless ya, luar biasa. Luar biasa. Keluarga ketika berkumpul melakukan perjalanan mudik itu sesuatu hal yang luar biasa. Akan selalu diingat ya. Akan selalu diingat oleh anaknya. Oke, sebentar, saya agak menaikkan kecepatan menghindari ini truk besar. Ya, kita kembali pelan. Vibes mudik ini. Senang, nggak tahu, saya senang banget. Nah, ini mulai nih para penyapu jalan ini harus lebih hati-hati ya. Kita agak ke tengah, ini agak ngeri penyapu jalan tuh. Tuh, agak ngeri penyapu jalan ini, banyak sekali. Coba ini, berarti ini sudah mulai perbatasan antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu. Nah, ini agak ngeri. Kita harus lebih hati-hati. Kita harus lebih hati-hati nih. Nah, ini banyak penyapu jalan. Hati-hati. Padahal ada petugas kepolisian nih. Ya, hati-hati rekan-rekan ya, saat melintasi perbatasan antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu, ini harus lebih hati-hati. Nah, ini banyak sekali penyapu jalan. Banyak sekali penyapu jalan. Mereka itu minta koin biasanya, minta koin terus nantinya koinnya disapu, diambil mereka. Biasanya demikian. Saya nggak ngasih lah, ngeri. Ini malah takutnya bikin celaka orang malah. Asli banyak sekali ini. Banyak banget, panjang banget. Nggak tahu ini kalau misalkan tahun kemarin ya. Saya baru sekarang lihat. Ini sampai ada pihak kepolisian dan juga Babinsa kayaknya, dan Ramil ternyata dia memantau kondisi lalu lintas serta ini kegiatan warga sekitar yang melakukan penyapuan koin di jalan. Ya, agak miris juga sih. Ya, agak tersendat di sekitaran titik ini, di titik penyapu jalan ini agak tersendat karena memang harus jauh lebih hati-hati. Sempat saya lihat di postingan Instagram apa lupa namanya itu, ada yang sempat terjadi kecelakaan gara-gara terhalang pas waktu ngambil koin itu.
Ya kita ambil safety lah di tengah gitu, kita nyari aman di tengah, karena kalau di pinggir agak ngeri juga. Ini masih Kabupaten Subang kayaknya. Dari mulai Kabupaten Subang ini penyapu jalan. Biasanya penyapu jalan itu ada di jembatan apa saya lupa itu, antara perbatasan antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu. Tapi ini udah mulai dari sini. Ya mungkin karena mengikuti warga lain ya mungkin ya. Ya lumayan juga mungkin pendapatannya, jadi ikutan. Mungkin gitu mungkin. Nah ini jembatannya di depan sudah mulai kelihatan, perbatasan antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu. Biasanya hanya di jembatan depan sana, tapi ini sekarang mulai dari Subang sudah mulai apa namanya, ada penyapu jalan. Nah ini biasanya di sini biasanya. Nah kan ngeri kan, ngeri kan. Nah biasanya di sini, biasanya di jembatan ini. Nah sekarang dilarang menyapu uang di sini tuh, dilarang di jembatan, dilarang. Tapi malah di jalan, di pinggir jalan. Malah di pinggir jalan ini, sepanjang jalan malah. Jadi malah makin panjang. Oh ternyata Indramayu juga sama. Nggak tahu nyampe mana ini Indramayu penyapu jalannya nih. Ah ngeri lah. Tengah-tengah aja kita. Ya perjalanan jadi agak sedikit terhambat, karena harus pelan-pelan. Oh ya, untuk kondisi jalan, alhamdulillahnya ini kondisi jalan saat ini sangat-sangat halus, mulus. Karena sempat juga saya lihat informasi di BPJN itu dilakukan perbaikan ya di beberapa ruas jalan Pantura, Indramayu, dan juga di beberapa ruas jalan daerah. Allahu Akbar. Nah itu kan ngerinya gitu. Uangnya cuman nggak seberapa, cuman 2.000 rekan-rekan. Cuman kalau bikin celaka itu agak ngeri. Itulah. Wah sepanjang jalan ternyata nih. Sepanjang jalan sudah 1 kilo mungkin kayaknya nih. Sudah 1 kilo kayak ini. Oke, udah lepas. Oh masih ada ternyata. Masih ada. Oh masih ada ternyata. Asli ini panjang banget. Penyapu jalannya nyampe mana ini ujungnya? Ujungnya nyampe mana? Saya sampai nggak fokus, sampai fokusnya ini ke penyapu jalan. Sorry ini hazard saya nyalain biar yang di belakang tahu, karena masih ada penyapu jalan ya. Karena mungkin bisa berhenti dengan mendadak. Oke ya, ini udah mulai agak sepi, lengang, nggak ada penyapu jalan, jadi aman. Oke. Ya sampai di sini ujungnya ternyata. Oh, jalur Pantura ternyata saat ini banyak penyapu jalan, khususnya tadi di daerah tadi ya, perbatasan antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu. Sudah ada pelang peringatan tidak boleh menyapu jalan, tidak boleh menyapu jalan di jembatan tadi, tapi malah jadi di sepanjang jalan. Ada mungkin 1 kilo sampai 1,5 kilo tadi para penyapu jalannya, para penyapu jalan yang melakukan penyapuan jalan. Ini sampai sini nggak ada. Kenapa klakson yang harus panjang-panjang? Santai aja padahal ya, nggak perlu repot-repot. Ya begitulah namanya di jalan. Nah ini juga ada penyapu jalan lagi. Oh jauh banget penyapu jalannya. Sebenarnya mungkin bisa dijadikan hitung-hitung sodakoh atau sedekah ya. Mungkin bisa dijadikan hitung-hitung sodakoh ataupun sedekah. Tapi kalau sedekahnya diberikannya di pinggir jalan kayak gini agak riskan juga bagi para pengendara motor dan juga mungkin bagi para penyapu jalannya.
penyapu jalan kemungkinan peluang untuk terjadinya kecelakaan itu sangat besar kan. Jadi ya karena ada sapunya yang digunakan untuk mengambil koin ataupun uangnya, itu bisa menghambat laju roda ban depan, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, para penyapu jalannya juga bisa menjadi korban kecelakaan karena mungkin pengendaranya agak kesulitan menguasai kendaraan saat terhalang oleh para penyapu jalan hingga menabrak penyapu jalan. Itu resikonya juga agak ngeri sih sebenarnya ya. Gimana, nggak tahu lah, mungkin sudah kebiasaan atau seperti apa. Mungkin pemerintah daerah bisa melakukan pembenahan atau seperti apa. Harusnya demikian sih, harusnya pemerintah daerah yang turun tangan langsung. Saya hanya coba berbagi visualnya saja ya. Saya hanya coba berbagi visualnya saja. Ini kita belum nyampe Eretan, belum nyampe Eretan Indramayu, nanti yang di pinggir pantai itu, Pantai Eretan Indramayu. Ini masih di daerah Sukra Indramayu. Ya, masih di daerah Sukra Indramayu. Dan panasnya nggak tahu ini. Alhamdulillahnya biasanya Indramayu panasnya powol nih. Tapi alhamdulillah sekarang ini nggak terlalu panas ini, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak terlalu panas sih. Biasanya panas pol biasanya Indramayu, aduh. Tapi alhamdulillah sekarang enggak. Jadi para pengendara bisa berjalan nyaman. Mohon waspada, jaga jarak. Nah itu. Ada pemudik yang sampai bikin tulisan mohon waspada, jaga jarak, dan hazardnya nyala terus. Kayaknya semuanya juga sama. Minta dijaga jarak kayaknya semuanya juga. Nah itu, kita melintas nggak usah pakai klakson juga kan, nyaman ya. Pengendara juga saling mengerti. Ya saling pengertian lah antara pengendara. Lebih nyaman seperti itu. Ini asli vibes-nya saya jadi kayak pemudik ini. Vibes-nya jadi kayak pemudik saya. Tapi kalau saya langsung bablas jadi pemudik ini kejauhan nih. Jaraknya 1000 kilo saya. Aduh gawat. Nah ini ada yang istirahat. Ya emang pegel juga. Saran saya sih nyari tempat istirahatnya lebih baik di musola ya. Di musola, walaupun nanti bayar parkir ya 2000 lah, atau sedekah ke musola atau masjidnya, itu malah jadi pahala juga. Itu lebih nyaman, biar bisa sekalian istirahat, sekalian ibadah juga. Itu rekan-rekan. Luar biasa. Kalau lihat keluarga yang yang melakukan perjalanan mudik terus istirahat, itu balik heula habis itu tuh. Ada tulisannya tuh. Aduh. Plat nomornya tapi itu Solo, tapi bahasanya Sunda. Ya, kalau lihat keluarga itu yang melakukan perjalanan mudik ya, terus istirahat sambil bersenda gurau, bercengkrama, itu asli itu speechless ya. Ingat saya dulu kayak gitu, kalau misalkan mudik kayak gitu sama keluarga itu. Sekarang udah mulai kalau mudik masing-masing. Kalau mudik sekarang udah mulai masing-masing. Masih di Jalan Raya Pantura Indramayu, rekan-rekan semua, para pemirsa. Ini ada Alfamart juga ya. Alfamart juga kadang bisa menjadi opsi buat tempat istirahat, karena biasanya Alfamart juga menyediakan rest area atau tempat istirahat ya. Nah ini ada warung-warung dadakan juga. Warung-warung dadakan yang buka saat momen arus mudik ya. Saat momen arus mudik. Nah ini ada juga rest area yang dibangun oleh oleh Ormas. Ini posko mudik Idul Fitri yang dibangun oleh klub mobil tampaknya. Ya, kondisinya ramai lancar untuk Pantura di pagi hari ini, siang menjelang siang, pagi menjelang siang. 9.45. Oh, ada yang pakai bajai juga tuh.
Ada yang pakai bajai juga. 9.45 ini kondisinya, ya kita hampir nyampe patrol. Kita hampir nyampe patrol. Oh ya, dan sebenarnya ini video ini juga rangkaian perjalanan saya dari mulai Majalengka, tepatnya dari Cijelak hingga Cikamurang, terus saya sambung Sanca sampai ke Pantura Pusaka Nagara, dan ini dilanjut sampai ke Pusaka Nagara sampai ke Pantura. Nggak tahu nanti sesampainya baterai habis aja lah, sampai baterai habis aja ini. Saya pengen berbagi visual kepada rekan-rekan, namun videonya tampaknya tayang ini lebih dulu, tayang yang Pantura ini lebih dulu kayaknya. Nah, ini ada sebuah SPBU ngantri panjang, para pemudik yang sedang ngantri. Ya, alhamdulillah tampaknya memang sudah ada pemantauan dari pihak BPJN ataupun pihak Jalan Nasional untuk melihat kondisi Jalan Nasional ini. Alhamdulillah tidak ada lubang ataupun jalan retak parah ya. Jadi kondisi jalannya nyaman sekali, para pemudik bisa melintas dengan nyaman alhamdulillah di Jalan Raya Nasional Pantura Indramayu ini. Alhamdulillah rekan-rekan. Saya di kecepatan 48 km per jam, cukup nyantai lah untuk ukuran berkendara di Pantura, namun tidak mengganggu pengendara lain juga, karena pengendara lain berada di sebelah kanan, sisi kanan. Saya berada di bahu kiri jalan, jadi insya Allah aman. Nah, ini ada papan petunjuk arah Cirebon lurus Haur Gelis kanan. Nah, itu sebelumnya saya sempat ke Haur Gelis. Ke Haur Gelis itu ke kanan rekan-rekan, kanan arah Haur Gelis. Kita terus menuju arah Jatibarang, Cirebon. Nah, ini pasar mana ini? Pasar Patrol. Ya, ini pasar patrol, pos lalu lintas patrol. Nah, ini ada adik-adik pramuka dan juga ada para petugas. Oh, baterai kayaknya nggak cukup nih, sudah 22 menit. Baterainya udah mulai orange, nanti sehabisnya aja ya videonya, sehabisnya baterai aja. Nah, ini bus laju prima. Ya, banyak sekali bus-bus jarak jauh antar kota, antar provinsi ya, yang kembali mengambil rute perjalanan ke Jalan Pantura Indramayu. Karena memang Jalan Tol Cipali saat ini diterapkan sistem one way, jadinya bus-bus tersebut melintasi kembali Jalan Pantura Indramayu. Nah, ini ada Rumah Sakit Umum Daerah, ini RSUD Pantura Sentot. Tapi ini teduh kalau misalkan mau beristirahat di sini. Buat berteduh nyaman, banyak pepohonan rindang. Di pinggir bahu jalannya agak lebar juga. Nah, ini ada pemudik mobil juga. Ternyata ada beberapa pemudik mobil juga yang menggunakan Jalan Pantura, nggak lewat Jalan Tol Cipali. Ya, karena saya duga mungkin para pemudik mobil juga menggunakan Google Map ataupun Waze biasanya ya, untuk melihat kondisi lalu lintas di Jalan Tol Cipali. Apakah terjadi kemacetan, stuck atau seperti apa. Biasanya demikian, jadi memutuskan untuk kembali ke Jalan Nasional Pantura. Karena memang Jalan Nasional Pantura pun saat ini kondisinya cukup ramai lancar, tidak terjadi kepadatan. Aduh, pegel juga. Coba kita salip dulu mobil ini ya. Kita salip dulu mobilnya. Ya, jadi nggak bisa pelan kalau di Pantura sekarang nih, karena mengikuti
kecepatan kendaraan lainnya. Kalau terlalu pelan takutnya mengganggu kendaraan lain. Lepas patrol, kondisi lalu lintas masih ramai lancar pemirsa. Masih ramai lancar. Biasanya terjadi kemacetan itu di sekitaran wilayah Kabupaten Cirebon dan juga kota Cirebon biasanya ya. Nanti terjadi kemacetan karena banyaknya lampu merah juga. Banyaknya lampu merah juga di Cirebon itu. Baterai udah mulai orange, sehabisnya aja lah. Baterai kita gunakan sehabisnya aja. Nah ini juga ada yang istirahat. Oh, ada yang jual bensin eceran pertalit 15.000. Mana? Oke, Cirebon 93 km. Semarang 292, Surabaya 597. Cirebon masih 93 km. Ternyata masih jauh juga pemirsa. Dan ini tampaknya sudah mulai masuk wilayah Eretan. Tuh ada pesona laut 3 km. Eretan Indramayu itu selalu menjadi ikon bagi para pemudik jalur Panturaan. Ya, Eretan Indramayu itu selalu menjadi ikon bagi para pemudik jalur Panturaan. Nah ini ada yang mau istirahat pemudiknya. Oh, itu bisa dilihat di sebelah kanan ya, jalur sebelah kanan itu banyak sekali bus-bus tuh. Bus-bus malam yang biasanya lewatnya ke jalan tol Cipali, sekarang lewatnya jalan Pantura. Agramas, ada juga Haryanto, ada juga Haryanto kembali. Ya banyak bus-bus besar antar kota, antar provinsi. Itu yang biasanya lewat jalan tol Cipali sekarang lewatnya jalan Pantura Indramayu karena penerapan sistem one way. Pada saat video ini dibuat ya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 7 April tahun 2024. Itu rekan-rekan, ini juga ada Sinar Jaya juga. Jalan Pantura yang biasanya cukup lengang sekarang kembali ramai oleh pemudik. Tenggorokan saya ngelak ini. Tenggorokan saya haus, aduh gawat. Gawat sekali bang. Baterai masih aman. Nah ini istirahat. Banyak yang istirahat di pinggir jalan itu, dekatnya pohon-pohon tuh, biar teduh ya. Tuh itu sudah mulai kelihatan pantai utara Jawa. Pantai utara Jawa sudah mulai kelihatan. Berarti kita sudah masuk Eretan lah. Wah, kok saya malah ngantuk ini. Saya malah ngantuk. Kalau ngantuk istirahat. Jangan lupa buat rekan-rekan, kalau ngantuk istirahat ya, cari tempat istirahat. Ini saya ngantuknya cuma nguap aja. Alasan kau bang. Ya asli ini cuma nguap aja sih. Nggak ngantuk yang benar-benar lelah. Santai sekali kita. Nah, ini kita di pinggir jalan ya. Pinggir, lebih di pinggir.
repot juga sih mobil kalau mau nyusul lewat kiri itu agak repot juga karena banyak sepeda motor juga. Nah kayak gini motor pelan gini aja bisa ngaruh nih ya, bisa ngaruh tuh. Makanya kecepatan saya ini distabil di 45 ke atas, 45 km per jam ke atas. Mudah-mudahan kualitas videonya nggak terlalu, frame-nya nggak ini ya, nggak kecepatan, mudah-mudahan. Karena ini lebar juga kondisi jalannya. Mulai agak tersendat ya, tidak bisa berkecepatan lebih tinggi, mulai agak tersendat. Nah, banyak warung-warung dadakan atau kios-kios dadakan. Ya, mulai banyak kios-kios dadakan. Rest area Pantai LA tuh, ada rest area Pantai LA tuh. Zona laut 500. Ini sebelah kiri pantai rekan-rekan. Sebelah kiri itu pantai. Pantai Utara Jawa. Dulu ya, zaman dulu itu masih ingat saya. Ini pantainya masih kelihatan, sekarang udah mulai ketutup, banyak bangunan. Nah ini ada warung makan pesona laut, langsung ke laut sana tuh ya, langsung ke laut sana. Nyampe lah kita di eretan. Tuh ada rumah makan Abah Pantura. Rumah makan Abah Pantura kok tutup Abah? Rumah makan Abah Panturanya kok tutup? Mas alonai. Mas alonai. Nah ya, ini ternyata yang bikin tersendat ternyata ini, karena pengendara fokus ke arah kiri, melihat apakah memutuskan apakah akan beristirahat atau seperti apa. Kalau kita tidak beristirahat, karena kita akan menghabiskan baterai sampai ujung perjalanan. Nah itu ya, Laut Indramayu tuh, kelihatan Laut Indramayu. Eretan ini, eretan. Nah ini banyak yang memutuskan istirahat di sini nih, di warung-warung makan di pinggir pantai. Padahal panas ya. Padahal kalau di pinggir pantai itu panas istirahat itu. Enakan di musola kalau saya. Nah di musola atau di bawah pohon tuh enak, lebih enak. Saya nggak berinteraksi dengan pemudik ya. Yang sedikit informasi sajalah kepada rekan-rekan, saya tuh bukan tipe yang apa namanya membuat interaksi ya, kadang karena ada privasi dari personal masing-masing. Kadang yang mau diambil video, masuk video, kadang ada yang enggak juga kan gitu. Lebih ke menghargai privasi orang, saya lebih ke sana sih. Saya lebih ke menghargai privasi orang, makanya saya agak jarang mungkin berinteraksi. Kalau mau berinteraksi saya ngobrol dulu sama orang yang mau dilakukan interaksinya, biar sama-sama enak gitu. Begitu, karena ya memang untuk di Indonesia sekarang masih belum ada undang-undang yang melarang mengambil gambar seorang, tapi nanti kedepannya mungkin akan ada undang-undang tersebut, sama seperti di Jepang dan juga sama seperti di Korea. Seperti itu rekan-rekan.
Kita lihat GoPro, baterainya masih banyak sih. Kenapa masih banyak? Kenapa nggak cepet habis nih? Ya rekan-rekan, sambil melihat vibes-nya ini mudik di Jalan Pantura Indramayu. Kalau yang nggak mudik ini bisa lihat video ini biar merasakan sensasi mudik di Jalan Pantura Indramayu menggunakan sepeda motor. Menggunakan sepeda motor. Ya, banyak warung-warung baru nih sepanjang jalan. Banyak ini warung makan baru atau kios-kios baru di sepanjang Jalan Pantura ini yang ya bertujuan untuk mengakomodir para pemudik yang akan beristirahat. Nah ini tidak disarankan ya, saya nggak nyaranin buat istirahat di bahu jalan gini karena ini masih bahu jalan rekan-rekan. Ini masih bahu jalan dan di bawahnya itu coba lihat tinggi banget kan, jadi agak ngeri sebenarnya. Saya tidak menyarankan istirahat di bahu jalan seperti itu. Lebih baik cari tempat seperti ini, lebih lebar, lebih nyaman, dan pengguna jalan lain pun tidak merasa terganggu. Oke, kita nyampe di jembatan mana ini? Banyak perahunya. Kertawinangun ternyata. Oh, nyampe Kertawinangun nih kita. Kita sudah nyampe Kertawinangun. Nah ini ada musola. Nah ini saya lebih menyarankan istirahat di musola rekan-rekan karena tempatnya pasti lebih luas dan lebih nyaman juga buat istirahat. Tuh banyak juga yang istirahat ya. Santika, Laju Prima, dan juga Sinar Jaya, Laju Prima lagi tuh. Banyak yang menggunakan Jalan Pantura kembali. Nah ini ada hutan bakau. Ada hutan bakau. Wah, kuburan ini. Sampai tinggi banget ya. Nah ini lebih baik seperti ini nih istirahatnya tuh. Nah ini lebih baik kayak gini di pinggir tempat teduh. Wih, ada yang dari Sumatera ternyata. BE itu rombongan tuh, 2 orang, 2 motor. Kemana tujuannya ya? Nah ini mau kemana? Mau ziarah ya? Pak? Ziarah mungkin. Orang yang mudik Indramayu mungkin daerah sini. Pom bensin ini penuh banget. Pom bensinnya penuh banget. Selain buat istirahat juga, ini buat ngisi bahan bakar juga. Rumah makan Dewi.
Ini para pemudik untuk di titik ini kelihatan sudah mulai agak lengang ya. Lengang bukan berarti pemudiknya berkurang, tapi karena pemudiknya sedang istirahat tadi di daerah eretan sana. Tadi saya lihat ke belakang itu biasanya padat. Ini agak jarang-jarang belum kendaraannya. Berarti tampaknya pemudiknya sedang istirahat kayaknya. Nah, itu tempat istirahat juga. Kandang Haur, kita nyampe Kandang Haur nih. Kita sudah nyampe Kandang Haur. Ya, Kecamatan Kandang Haur. Masih di Kabupaten Indramayu. Indramayu itu cukup jauh juga wilayahnya, dari mulai Sukra sampai nantinya perbatasan antara Cirebon, itu di Arjawinangun ya, Arjawinangunnya di Cirebon. Cukup panjang dan jauh juga. Oh itu barang bawaannya banyak banget itu. Ada yang bawa dus disimpan di belakang. Kalau mudik bawa motor ngebut-ngebut itu capek asli. Capek, pengalaman saya. Lebih baik santai kayak gini, tahu-tahu nyampe. Walaupun nyampenya lambat juga nggak apa-apa. Daripada ngebut itu tetap aja, kalau ramai gini itu nggak bisa ngebut-ngebut banget kan. Ya, asli speechless sekali. Lihat yang berhenti bawa keluarga, bawa anak-anak gitu. Itu akan menjadi kesan tersendiri. Akan menjadi kesan tersendiri saat nanti Allah merencanakan ada rezeki lain, bisa membeli kendaraan roda 4 gitu. Nanti bisa jadi cerita gitu. Bisa jadi cerita. Dulu kita pernah mudik pakai sepeda motor kan. Gitu, itu yang saya alami. Jadi selalu menjadi kenangan. Luar biasa pokoknya. Pukul 10:08 di jam sepeda motor saya. Cuaca panas sudah mulai mendekat. Cuaca panas sudah mulai terasa ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu jalannya puasa yang sedang kita jalani, terutama buat saya yang sedang melakukan perjalanan. Insya Allah masih puasa. Insya Allah masih nyampe maghrib, walaupun ini sudah agak mulai kelelahan juga sebenarnya. Baterai habiskah? Ini sudah mulai habis, berarti kita akan akhiri videonya. Baterainya sudah mulai agak habis, berarti kita akan mulai akhiri videonya. Pada area Masjid Toda Kandang Haur. So ya rekan-rekan, ternyata videonya hanya nyampe Kandang Haur ini. Tadinya rencananya pengen nyampe Jatibarang atau Karangampel, cuman baterainya udah nggak cukup juga. Ternyata baterainya udah nggak cukup, dan memori juga udah nggak cukup kayaknya. Di 40 menitan waktu perjalanan kita ini, cari tempat berhenti dulu sambil nanti istirahat sekalian. Yang ada pepohonan biar teduh ya. Ini kantor Desa Karanganyar ya. Oke, kenapa mbak itu? So ya, terima kasih rekan-rekan sudah menyimak videonya sampai akhir. Dan seperti inilah vibes-nya mengikuti
mudik, mengikuti para pemudik ya di jalur Pantura Indramayu tadi. Dari mulai ini sih Subang saya ya, mulai dari Subang tadi sampai ke Indramayu sini, alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan ternyata kondisi jalannya masih terpantau ramai lancar untuk kendaraan yang melintas. Jadi para pemudik masih bisa menggunakan jalan Pantura ini dengan nyaman tentunya. Dan saya ucapkan selamat melakukan perjalanan mudik. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ya ingat, keluarga besar menunggu di rumah di kampung halaman untuk berkumpul Idul Fitri bersama-sama keluarga, bersilaturahmi sebentar. Ini ada mobil. Nah, ini pasar kayaknya. Ya, pasar tumpah ini kayaknya. Daerah mana sih? Masih Kandang Haur kayaknya. Ya, pasar tumpah Kandang Haur ya. Ya, Kandang Haur. Oh, pasar, hari pasar kayaknya. Di pasar Kandang Haur. So ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya. Kita istirahat dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Pantura Indramayu.